Selamat pagi bro. Selamat pagi Jess. Saya kalau manggil istri saya bro, jadi pas diajak ngomong saya jadi ngomong. Ini ada komen bagus nih. Minum racikan sehari penuh apa berpengaruh sama turun tensi ya Pak? Tidak. Tidak. Racikan macin itu sama seperti suplemen. Ya, disebutnya superfood. Dia tidak peduli dengan penyakitmu. Karena penyakitmu itu terbentuk 3 sampai 5 tahun yang lalu. Kamu ngapain? Kamu makan apa? Kamu mengasupkan apa? Nah, kalau mau peduli dengan penyakitmu, yang bisa membuat kamu pulih, memperbaiki fungsi metabolik, itu adalah pola makanmu. Makanya saya menawarkan racikan macin untuk memperbaiki nutrisi di dalam sel tubuh dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam. Karena dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam, itu akan membantu regenerasi selmu. Sip. Apalagi kalau kamu makannya itu full protein. Ya, full protein itu maksudnya begini. Kebutuhan tubuh itu kan ada 5. Yang pertama adalah mikronutrisi, yang kedua adalah makronutrisi. Di dalam mikronutrisi ada mineral, ada vitamin. Di dalam makronutrisi ada asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Nah, yang 4 ini seringkali kamu abaikan. Yang 1 ini yang kamu melek cangkem. Jajan, cemilan, cepulu, ceplas gitu. Bukannya enggak boleh, nyemil itu boleh, jajanan itu boleh, cemilan itu boleh, gorengan itu boleh, tidak ada masalah. Selama itu kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Gorengan itu boleh, cemilan itu boleh. Tetapi kalau kamu sudah mengalami penyakit yang namanya metabolic syndrome, nah lebih baik itu dihindarkan, itu dibuang. Kayak nasi, tepung, gula, gorengan, jajanan, cemilan, cepulu, kue-kuean, roti-rotian itu dibuang semua. Untuk apa? 3 bulan ke depan kamu akan men-treat tubuhmu untuk memperbaiki fungsi metabolik. Caranya dengan memperbaiki sel-selmu. Dengan makan apa? Ikan, daging, telur, seafood. Nah, itu caranya. Sehingga kamu bisa men-treat tubuhmu sendiri. Tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Semua ketakutanmu akan penyakit akan rilis dengan sendirinya. Kenapa? Karena tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara kamu sedikit makan. Nah, kalau masalah darah tinggi, tensi tinggi, itu wajar karena kamu hidup. Jadi tidak usah dipusingkan, oh tensinya tinggi harus diturunkan, minum obat penurun tensi. Nah, itu yang membuat kamu bermasalah. Tensi tinggi wajar, memang kamu robot, tidak punya tensi. Olahragawan tensinya lebih tinggi daripada tensimu. Kenapa ya? Karena semuanya dipompa. Gitu. Tensi tinggi itu wajar. Hanya permasalahannya pembuluh darahmu tersumbat apa tidak. Nah, itu aja. Kalau pembuluh darahmu tersumbat ya siap-siap meledak, siap-siap innalillahi. Gitu. Itu sebabnya nomor 1 yang kamu harus perbaiki adalah nih, saluran dari ujung mulut sampai ke ujung tai. Itu yang kamu harus perbaiki supaya tidak ada leaky, tidak ada kebocoran. Ya, tidak ada leaky gut, tidak ada kebocoran. Yang membuat kebocoran itu, kalau terjadi kebocoran di gutmu, saluran pencernaan ini dari ujung mulut sampai ke ujung tai itu akan membuat 1 masalah autoimun. Yang kedua bermasalah dengan liver, yang ketiga bermasalah dengan jantung, yang keempat bermasalah dengan yang lain-lainnya sehingga membentuk sebuah komplikasi. Tensi nggak usah pusing Pak, kalau kamu memperlancar peredaran darahnya. Kenapa? Karena kamu butuh. Ya, ketika otak butuh maka jantung memompa dengan cepat. Ketika ginjal butuh, jantung memompa dengan cepat. Gitu. Masalahnya pembuluh darahmu lancar apa enggak? Kan itu. Nah, pembuluh darah lancar apa tidak itu karena makananmu yaitu tadi gula-gulaan, tepung-tepungan, goreng-gorengan, itu semua penyumbatan itu. Kalau enggak dipakai oleh tubuh, disimpan di bawah kulit. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya orang yang lingkar perutnya lebih dari 98 cm, lebih dari 100 cm bermasalah pasti.
Ya, dia akan mengarah kepada diabetes. Dia akan mengarah kepada ginjal. Dia akan mengarah kepada lambungnya pasti problem, kena mahmeh-moh. Pasti seperti itu. Tapi kalau kamu rutin ya tidak sarapan, tidak makan malam, maka lambungmu akan baik dengan sendirinya. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu kebutuhannya minum. Nah, kalau kamu minum racikan macin terbaik. Karena isinya racikan macin itu nutrisi. Ya, mikronutrisi, kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral tersuplai dengan baik kalau kamu minum racikan macin. Apakah racikan macin hanya diminum pagi hari? Bagus. Apakah racikan macin juga diminum pagi, siang, dan malam? Bagus. Apakah hari-hari saya, kalau saya minum racikan macin itu bisa menyehatkan, bisa mensuplai semua kebutuhan saya? Bagus. Jadi tidak ada masalah. Karena apa? Yang kamu makan nutrisi dan tubuhmu membutuhkan nutrisi. Sehingga tidak salah kamu mensuplai racikan macin. Kecuali kamu punya duit lebih. Nah, kamu bisa tambahkan. Ada liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly. Kalau punya duit lebih. Kalau enggak masalah. Racikan macin udah cukup. Kalau saya enggak mau minum racikan macin, saya mau minum D3K2, monggo silakan. Tapi hanya D3K2-nya. Nah, di racikan macin sudah ada D3 dan K2-nya. Cuman tidak lengkap, tidak full kebutuhannya. Makanya kalau kamu aktivitasnya rutin di jalanan, penuh. Nah, makanya tubuhmu membentuk metabolik yang bagus banget. Apalagi makanmu telur, ikan, daging, seafood. Anak saya kemarin mengejutkan saya. Ternyata benar ya kata papi ya. Makan 2 telur sehari, tidak ada laparnya. Nah, itu dia. Padahal kerjaannya dari pagi sampai malam jam 9 itu ngelatih, nge-gym. Nah, kamu bayangin aja makan 2 telur aja bisa. Tapi lihat aja komen-komen yang ngeluh. Aduh, kalau kerjanya di sawah, Pak. Aduh, kalau kerjanya di project, Pak. Aduh, kalau kerjanya begini, nggak sarapan, mana tuat. Nah, itu kan pilihanmu. Nggak usah dengerin saya ngomong. Kalau kamu membantah seperti itu, tidak usah dengarkan saya bicara. Kamu punya kehidupan sendiri, jalankan aja. Makanya saya bilang 100 orang mendengarkan saya, 10 orang mendengarkan saya, belum tentu 1 menjalankan. Tapi mereka yang menjalankan, kamu akan lihat hasilnya. Banyak komen tuh. Banyak komen di komen-komen VT saya. Hasil dari orang-orang yang mempraktekkan tidak sarapan dan tidak makan malam. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Namanya salutogenesis. Nah, kamu kalau mau tahu salutogenesis ya googling aja. Google atau ChatGPT. Kamu nanti akan mendapat jawabannya. Gitu, Pak Jess. Ya. Jadi racikan macin tidak menyembuhkan. Racikan macin membantu proses kesembuhan ketika kamu memutuskan untuk kamu memperbaiki pola makan, pola hidup, dan pola sehatmu. Itu jawabannya. Nah, kalau kamu melakukan itu, ciami, kanker pun bisa lolos, cuci darah pun bisa lolos, dan bisa berhenti OBAT. Karena apa? Karena obat yang terbaik adalah makananmu. Bukan obat makananmu, tapi makananmu lah obat terbaik. Nah, kalau kamu mau mempraktekkan, jos Pak. Kalau tensi, nggak usah pusing dengan tensi, perbaiki aja metaboliknya. Nanti tensinya akan menyesuaikan. Tensi tinggi, tensi rendah itu hanya kebutuhan tubuh. Yang bermasalah adalah penyumbatannya di mana. Penyumbatannya otak seketika breksek, penyumbatannya di jantung seketika breksek. Cuman masalahnya kamu penyumbatannya di mana, gitu, ya kan? Itu jawaban yang saya bisa sampaikan, Pak. Tapi kalau kamu mulai melatih hari ini, nggak usah nunggu 3 bulan dah, seminggu aja kamu udah rasakan beda. Kalau kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, jam 1 sampai jam 6 sore, kamu kalau nggak punya masalah bebas makan, nggak ada masalah, ya bebas makan. Kalau tidak ada masalah. Kalau saya membatasi. Kenapa ya? Karena saya udah pasang ring jantung. Jantung saya bocor 30%. Makanya saya membatasi. Apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan. Saya membatasi betul. Kalau hari ini saya makan gorengan, bisa jadi 3-4 hari ke depan, 5 hari ke depan saya tidak makan lagi. Gitu. Dan itu pasti saya lakukan di atas jam 1. Jam 2, jam 3, jam 4, atau jam 5, atau jam 6. Malamnya kalau bisa stop. Karena tubuhmu butuh metaboliknya. Nah, 18 jam tidak makan itu akan membantu perbaikan yang sangat luar biasa untuk sel-sel tubuhmu menjadi lebih sehat.